saya akan melakukan percakapan praobservasi dengan Boneng. Saya akan bertanya tentang bagaimana pembelajaran nanti sedikit sebelum nanti Boneng melakukan pembelajaran dan saya akan melakukan observasi nanti ya. Adapun tujuan dari observasi itu sendiri atau nanti supervisi itu sendiri adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran ya yang nanti akan dilakukan Boneng. Nah, kenapa pra ini bisa dilakukan? Ini sebagai langkah persiapan nanti Boneng melakukan kegiatan pembelajaran agar Boneng lebih siap ketika nanti masuk kelas seperti itu ya. Ada beberapa pertanyaan Boneng terkait dengan praobservasi ini yang akan saya tanyakan. Yang pertama nih, mata pelajaran apa nanti yang akan dibawakan oleh Boneng itu? Kalau mata pelajaran sesuai dengan yang saya ampu, saya mengajar bahasa Indonesia yang nanti akan saya lakukan di kelas 9C. Adapun materi yang akan disampaikan itu tentang materi isi teks cerita inspiratif. Wah, luar biasa. Saya belum melangkah ke pertanyaan itu, tapi sudah dijawab oleh Boneng. Soalnya dari tadi kan beberapa, jadi takut kepanjangan nanya dari beberapa, karena saya mau panjang. Iya, jadi mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 9, materinya tentang teks cerita inspiratif. Ya, masih bahasa Indonesia ya. Kebetulan yang saya tahu itu Boneng itu multi talent ya, bisa ngajar seni budaya, prakarya, kemudian sekarang lebih mantap di bahasa Indonesia. Nah, ya. Bagaimana? Ya, tadinya juga kan saya bukan seorang guru yang di SMP, saya berjenjang, makanya mungkin penasaran dari ngajar di TK, terus ke SD, ke SMP. Mudah-mudahan nanti sampai tingkat tinggi, makanya mungkin tadi yang dikatakan multi talent itu tidak ya, saya tidak merasa, cuman saya merasa karena mungkin dari beberapa pengalaman ngajar TK harus bisa nyanyi, harus bisa ini ya. Mungkin dari sana lah. Seni budaya gitu. Ya. Mungkin. Ya, kalau bukan talent bukan lah. Iya. Kalaupun tidak merasa tapi orang melihatnya ya. Ya. Baik, untuk selanjutnya nih, apa tujuan dari pembelajaran nanti yang akan dicapai dari materi teks inspiratif tersebut? Tujuannya ada 2 tujuan untuk belajar teks cerita inspiratif itu. Yang pertama, tujuan pertama itu sesuai dengan KD-nya yang ada di MPP, yaitu mengetahui isi. Isi dari ungkapan cerita teks inspiratif. Yang kedua, sesudah mengetahui bagaimana cara langkah-langkah mengetahui isi dari teks cerita inspiratif. Dua pembelajaran. Ya. Kemudian nih dari 2 tujuan pembelajaran tersebut, mungkin nanti Boneng akan melakukan pengembangan ya. Ada area pengembangan nih. Yang jadi area pengembangannya di sebelah mana nih? Kalau area sih sebenarnya pengen banyak gitu, karena memang apalagi zaman sekarang anak-anak fokusnya bukan fokus belajar lagi ya. Banyak fokus yang mereka inginkan, cuman untuk di pembelajaran ini ada 4 fokus, ada titik fokus yang ingin saya capai. Yang pertama itu saya ingin mengukur kesiapan siswa melalui pertanyaan pemantik, itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin menguatkan pemahaman siswa melalui tayangan video, karena dari tayangan video itu diharapkan tidak membuat mereka jenuh ya, jadi semangat gitu. Yang ketiga, menganalisis ya, dan menyimpulkan materi yang sudah saya siapkan di LKPD. Terakhir, mudah-mudahan dengan adanya kerja kelompok yang membuat interaktif dengan sesuai minat belajar siswa. Nah, kalau lihat nih area pengembangannya kan barusan ada 4 ya kurang lebih. Apa nih strategi untuk mengembangkan area tersebut? Strateginya seperti apa? Model mungkin ya.
strategi dulu nih. Bagaimana mengukur kesiapan siswa melalui pertanyaan yang memantik ini, strateginya seperti apa gitu. Strateginya Ya, strategi dengan metode mungkin ya, dengan metode tanya jawab mungkin ya. atau untuk pertanyaan pemantik seperti itu ya. Betul. Kemudian di kerja kelompok nih strateginya seperti apa nih? Ya, dengan sesuai dengan minat bakat kan ada, kalau yang saya gunakan itu ada 3 kelompok yang akan dipisahkan sesuai dengan pemahaman mereka, minat mereka, yaitu ada kelompok visual, audio dan kinestetik. Ya, itu strateginya ya. Jadi kerja kelompok mereka itu disesuaikan dengan minat mereka ya. Nah itu strategi. Nah kita lanjut dengan ini, model pembelajaran apa yang nanti Boneng bawakan, kemudian metodenya seperti apa? Oke. Kalau model sih kalau saya lihat ya model semua bagus, cuman yang cocok dengan, menurut saya yang cocok dengan cerita teks inspiratif yang akan saya berikan, saya memilih model PBL atau Problem Based Learning. Ya. Mudah-mudahan dapat menambah. Ya. Dengan model Problem Based Learning, kemudian metodenya mungkin juga beraneka ragam ya. Mulai dari tadi ada metode tanya jawab, kemudian metode diskusi ya seperti itu. Ya mudah-mudahan itu tercapai ya seperti apa yang direncanakan di ini. Nah, kalau medianya ini, media pembelajarannya yang akan digunakan di kelas nanti seperti apa? Ya. Kalau ditanyakan media ya yang mudah-mudahan menarik sih. Yang pertama saya siapkan dulu laptop, terus Infocus, saya juga nyari-nyari menyiapkan YouTube ya, terus video pembelajarannya, terakhir sesudah semua itu saya siapkan KPD. Kira-kira nih kapan pelaksanaannya akan dieksekusi atau dilaksanakan pembelajaran di kelasnya? Kalau dilaksanakannya sih sesuai jadwal saya di kelas 9C, saya akan laksanakan hari Rabu tanggal 6 Maret. Ya, hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 tadi ya. Tahun sekarang. Tahun sekarang lah. Ya nanti saya ketika yang mengajar saya akan masuk ke kelas, kemudian melakukan observasi atau supervisi akademik, akan melihat dan mencatat hal-hal yang terjadi selama proses pembelajaran. Kemudian setelah kegiatan nanti ada kegiatan yang namanya pasca observasi, yang pasca observasi itu akan didampingi oleh pengajar praktik saya ya. Nah sebelum diakhiri nih, kira-kira apa yang Boneng dapatkan dari perbincangan kita hari ini? Setelah saya berbincang sih saya jadi dapat menguatkan diri saya bahwa memang apa yang barusan saya utarakan harus saya laksanakan ya, saya siapkan, yang mudah-mudahan apa yang sudah saya siapkan, media ataupun model, mudah-mudahan bisa digunakan terlaksana, karena tidak bisa dipungkiri di sekolah ini kalau kondisi ya alam mati lampu udah nggak bisa digunakan medianya, internet juga tidak jalan. Mudah-mudahan lah nanti bisa lancar. Amin. Ya, terima kasih Boneng atas waktunya. Semoga sampai hari hanya pas hari hanya itu berjalan dengan lancar sesuai dengan target yang kita rencanakannya. Demikian mungkin percakapan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua. Sehat. Happy, lagi happy. Kalau lihat dari matanya sih kayak curi hati. Baik anak-anak, ketemu lagi sama ibu. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat untuk kita khususnya ya. Jangan lupa doa
Ini kelas yang sudah kita sepakati, kalau memang tidak ada yang mau diubah, kita jalankan sesuai yang sudah kita sepakati, dan Ibu harapkan semua bisa mencapai kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati ya, supaya kelas kita bisa nyaman, bisa enak ya. Karena mungkin kalian juga nyaman nggak kalau ada siswa yang kesiangan terus guru pas datang tidak langsung ngajar, pasti kelasnya. Nah, kita akan mulai pembelajaran ya. Kalau pembelajarannya hari ini, Ibu minggu kemarin sudah membuat kesepakatan bahwa hari ini kita mau belajar materi baru. Kalau materi yang kemarin belajar tentang materi apa? Diskusi ya, tentang diskusi. Baik, materi hari ini kita mau belajar tentang teks cerita inspiratif. Nah, kemarin kami sudah menugaskan kalian, silahkan sebelum kita belajar teks cerita inspiratif, nah, kalian boleh baca-baca dulu di rumah, boleh lihat-lihat googling dulu di rumah. Ada yang sudah baca-baca atau lihat-lihat di rumah tentang teks cerita inspiratif? Dibuka membaca-baca dulu di rumah. Laki-laki? Ada? Perempuan? Silakan. Oh, Fitri, silakan. Apa, Fit? Oh, udah ditulis ya. Inspirasi adalah proses atau pengaruh yang membuat seseorang merasakan energi positif dan membuat hari-hari lebih menyenangkan. Wah, hebat. Membuat energi positif ya. Jadi nantinya ada perubahan jadi bahagia. Ada lagi yang lain? Sama? Oke, bukannya bersama mungkin ya. Yang laki-laki ada yang beda? Udah baca-baca? Kayaknya udah ya, udah ditulis. Oh, udah. Apa menurut Ilham? Sama juga. Siapa? Udah? Oke. Untuk meyakinkan pemahaman kita, Ibu mau melihatkan ya, tapi sebelumnya tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu mengetahui ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi. Tuh, yang pertama. Yang kedua, menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian, empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita inspiratif. Kenapa tidak ada kata inspiratifnya? Apakah ini bagian dari cerita inspiratif? Nah, itu masih belum Ibu perlihatkan ya, karena nanti akan lebih jelas di materi. Sebelum kita mengetahui apa itu teks cerita inspiratif, Ibu mau ada pertanyaan. Pernahkah kalian menonton cerita inspiratif? Jangan ragu-ragu. Pernah? Pernah. Apa yang kalian rasakan ketika menonton sebuah cerita? Kalau tadi kata Fitri, Bu, menurut saya cerita inspiratif itu memotivasi saya jadi berubah lebih baik. Ya, jadi ada keinginan. Nah, kira-kira apa yang kalian rasakan ketika kalian menonton cerita itu? Ada perasaan apa? Ketika kalian menonton cerita itu, ada perasaan apa? Sedih. Apa lagi? Bahagia. Terus? Galau, terharu katanya ya. Tuh, nah seperti gimana? Emosi. Wah, ada emosi juga. Nah, tuh katanya. Nah, ini masih jadi pertanyaan ya. Kita lihat nanti, Ibu akan tayangkan sebuah video ya. Nanti apakah video itu membuat kalian terbuka, ataukah perasaan yang barusan kalian sebutkan itu nanti setelah nonton video ada ya. Kita lihat berkenaan dengan menyimpulkan isi dari teks cerita inspiratif. Apakah yang tadi, tujuan yang tadi itu masuk ke sini? Nah, nanti kita lihat.
tonton ya, kita lihat videonya. Ibu sudah pernah bilang kan sama kalian semua, kalau ibu sengaja mengambil jam pertama untuk mata pelajarannya ibu, untuk melatih kalian disiplin. Kalian tahu kan peraturannya ibu? Kalau ibu tidak akan mulai pelajaran kalau masih ada yang terlambat. Kalian tidak apa? Hah? Dari yang benar kan? Kenapa masih ada yang terlambat? Kayla mana? Kayla di mana? Kayaknya ibu sudah bilang, ibu tidak akan mulai pelajaran kalau ada yang buka terlambat. Kayla, sini kok. Apa lagi datang Kayla? Hah? Ketiduran bukan lagi? Makan Kayla. Halo bu, ini bu. Nentong kau Kayla, jangan kelok. Gara-gara kau, kita semua hampir tidak belajar. Nentong ini, hukum saya bu. Sudah. Jangan lagi main-main. Kayla di situ. Tapi ingat kok besok, kalau kau masih terlambat begini, ibu tidak akan mulai pelajaran lagi. Selamat pagi anak-anak. Betul-betul ini Kayla, tidak ada tobat-tobatnya. Kemarin sudah dilempari gara-gara terlambat masuk kelas. Ada yang tahu kemana mereka? Assalamualaikum. Kok terlambat? Tidak usah banyak alasan. Berdiri kapan? Sepanjang pelajarannya ibu hari ini, kok berdiri terus bukan? Dede terlambat sih. Sudah 1 jam lebih nih Kayla tidak datang. Kira-kira Dento kemana Kayla? Mungkin hari ini tidak masuk ibu, karena takut tidak kasih surat ke orang tuanya. Pagi anak-anak. Masuk kok Kayla. Udah terlambat mau lagi. Kayla ke depanku. Kenapa bu? Berdiri kok. Hari ini sih kan udah terlambat, kok udah masuk ke buku. Kok udah masuk kok kemarin? Sekarang jelaskan kok kepada kita semua di sini, kenapa kok selalu terlambat dan malam hari kok nggak masuk? Kayla, jelaskan kok. Bicara kok. Kayla. Maafkan kak teman-teman, karena gara-gara saya kalian semua nggak belajar. Hari pertama saya terlambat karena mamaku demam berdarah. Harus diantar ke rumah sakit sebelum saya sekolah. Hari kedua saya terlambat ke sekolah karena harus ke rumah sakit setelah dimakan sama mamaku baru saya di sekolah. Hari ketiga kemarin saya tidak masuk sekolah. Belum dikirim uang. Apakah tergetar hatimu?
Mau meluapkan dulu? Kayaknya yang perempuan sudah melo-melo gitu. Baik, sudah siap perempuan? Kita mulai lagi? Ya. Laki-laki? Baik, ada yang mau mengutarakan tentang video yang kalian tonton? Perasaan apa yang kalian rasakan ketika melihat video? Sedih. Terus? Terharu. Di awalnya gimana tuh? Pas awal-awal sebelum tahu, kesal, marah. Pernah kejadian kalau ada teman yang kesiangan? Nah, tidak sesuai kesepakatan ya. Tapi kita juga kalau melihat tayangan itu ada alasannya kenapa kesiangan. Tapi nggak tahu nih teman kita yang sering kesiangan kenapa ya. Tapi hal positifnya ketika kita tahu alasannya ternyata sangat menggugah ya. Ada perasaan yang timbul. Awalnya ketika kita tidak tahu ya, ketika kita tidak tahu kenapa dia kesiangan, ada hal-hal yang membuat kita marah, tidak sesuai apa yang kita cita-citakan. Udah tahu kan, udah ada keyakinan keras, nggak boleh terlambat, mau ini impiannya, mau ini. Ternyata tidak dilakukan. Tetapi setelah kita mengetahui alasannya, ya ada yang memang alasannya bisa kita mengerti, kita pahami ya. Tuh. Sedih, terharu, apalagi jengkel ya. Biasanya kita pengen marah gitu ke teman yang tidak tepat waktu ya. Tapi Alvin sudah hebat Bu, saya mau datang tepat waktu. Apalagi tadi siapa namanya? Keila itu ingin membuat ibunya sembuh karena dia punya beban sama ibunya. Kata ibunya sekolah biar kamu tercapai cita-cita bagus. Tadi itu yang ingin harus termotivasi dari cerita ini ya, jangan tadi harus punya cita-cita ya. Baik, untuk mengetahui apakah ini, apa itu sih cerita inspiratif, apakah sesuai dengan yang tadi Fitri utarakan? Tadi kan sudah disampaikan ya sama Fitri, ternyata betul bahwa cerita inspiratif itu cerita yang menggugah orang lain. Betul apa yang kamu sampaikan ya, yang dia sampaikan juga nyata betul. Ibu lengkapi ceritanya bahwa cerita inspiratif itu cerita yang menginspirasi ya seseorang untuk berbuat lebih baik, lebih peduli dan lebih berempati kepada orang lain ya. Hebat. Terima kasih Fitri udah mau belajar di rumah. Sebelum ibu kasih materinya kamu sudah mencari materinya. Yang laki-laki juga hebat, sudah ada isinya. Baik, kita lanjut. Ini pengertian dari cerita inspiratif. Selanjutnya, nah, apa saja sih ciri-ciri dari cerita inspiratif? Kalau tadi kalian nonton, sebelum ibu perlihatkan untuk menambah pemahaman kalian, yang kalian lihat tadi ada apa saja? Ciri-cirinya, ciri dari cerita inspiratif. Apa? Peduli, ada rasa ya. Ada apa? Ya, judul, ada judulnya. Ada apanya? Yang itu siapanya tuh? Tokoh, hebat. Ada lagi yang laki-laki nih? Kayaknya malu-malu ya laki-laki. Ada apa lagi? Ciri-ciri dari cerita inspiratif?
yang kalian sebutkan ada 4 ya. Ada simpati, bukan kartu. Kalau kalian kenal simpati biasanya di kartu ya. Ada simpati, yang kedua kepedulian, yang ketiga empati, yang keempat solidaritas. Baik. Nah, dari keempat itu, adakah dari kalian yang mengetahui apa sih simpati? Kalau tadi Ibu bilang simpati itu jangan diibaratkan apa? Kartu ya. Nah, adakah yang tahu apa sih kepedulian itu? Ya. Oke, dari yang pertama dulu, kata simpati. Siapa yang memahami apa sih simpati? Ada yang mau mengutarakannya? Ilham? Kemampuan seseorang untuk merasa kasihan pada orang lain. Kemampuan seseorang untuk Merasa kasihan. kasihan kepada orang lain. Oke. Yang kedua, kepedulian. Ya. Ini udah ada di buku, belajar dulu. Gimana intinya apa dia? Lebih. Kalau kepedulian rasa apa? Lebih peduli gitu. Oke. Gimana dia? Ada yang mau diungkapkan? Diutarakan? Oke. Yang ketiga empati. Ini hampir sama, empati, simpati. Kalau empati ada yang tahu? Apa? Empati? Empati adalah kemampuan untuk menempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Menempatkan diri sendiri di posisi orang lain. Yang terakhir, perasaan pribadi. Ada yang tahu? Udah lihat-lihat, baca-baca? Belum. Oh. Yang lain belum? Ilham udah? Oh, belum. Masalah perasaan pribadi. Kalau kalian belum lihat di Google, itu lihat di mana? Di Google. Apa di buku? Referensinya? Di Google. Nggak apa-apa. Yang penting kalian sudah hebat. Yang laki-laki juga biasanya susah, tapi Ibu kasih jempol untuk kalian sudah nyari materi sebelum pembelajaran berlangsung ya. Nah, yang Ibu ingin tanyakan ini nggak lihat di Google, nggak ada ya? Nah, kira-kira yang menurut kalian perasaan pribadi itu seperti apa? Apa itu perasaan pribadi? Apa, Fit? Perasaan diri sendiri. Baik, hebat. Perempuan? Apa? Ungkapkan saja, nggak apa-apa. Ada lagi laki-laki? Tapi itu udah mewakili kata Alfi, perasaan pribadi itu perasaan yang timbul dari diri sendiri. Oke, kita lihat. Apakah yang tadi teman-teman kalian sebutkan bahwa simpati apa? Peduli apa? Ini Ibu kasih teman-teman biar kalian lebih jelas tentang apa sih ungkapan dari simpati. Ungkapan perhatian seseorang kepada lawan bicaranya atau atas sesuatu kejadian. Contohnya, ya, ungkapannya. Sungguh salah nasibmu. Ya, ini ungkapannya ya, itu pengertiannya dan ada contohnya karena kita akan menelaah tentang ungkapan isi dari sebuah cerita. Turut berduka cita. Ya, saya turut berduka cita ibumu kalau meninggal. Dan yang ketiga adalah selamat ya, kamu berhasil. Ya, itu ungkapan simpati. Yang kedua ungkapan. Yang ketiga apa? Ungkapan empati.
ungkapan empati, kepedulian, pribadi. Ada yang bisa memberikan contoh satu aja? Boleh, salah satunya boleh. Ya, ungkapan pribadi, perasaan pribadi, contoh. Boleh, bebas saja. Ungkapkan perasaan pribadi atau kalian bisa mengungkapkan perasaan yang tadi kalian tonton videonya. Apa yang ingin kalian ungkapkan? Perasaan apa yang ingin kalian ungkapkan dari menonton film tadi? Oh, apa? Oh, aku menyesal membulimu, katanya Mbak. Ada lagi? Perempuan? Kalau seandainya Kayla ada di depan kita, ungkapan apa yang ingin kalian ungkapkan? Ada lagi? Laki-laki? Terus bersemangat untuk meraih cita-cita. Weh, subhanallah. Betul. Terus bersemangat untuk terus meraih cita-cita. Perempuan? Jangan pantang menyerah. Nah, itu ungkapan perasaannya. Ada lagi? Tentang isi dari ungkapan seks cerita inspiratif, ini ada langkah menyimpulkan isi teks cerita inspiratif. Ada 4. Yang pertama, bacalah dengan cermat teks cerita inspiratif. Jadi silakan nanti kalian masing-masing kelompok atau mungkin individu dibaca teksnya dengan jelas, dengan teliti bacanya. Yang kedua, pahami isi unsur-unsur teks cerita. Jadi bukan hanya dibaca, dilihat, direnungkan ini teks. Gimana ya? Apa ya yang ada di sini ya? Ketiga, tentukan garis besar atau inti ceritanya. Ini ceritanya tentang apa sih? Ya, karena itu nanti nyambungnya ke kesimpulan ya. Tentukan nilai-nilai pelajaran yang dapat dipetik sebagai simpulan. Jadi nanti ada simpulan di akhir. Simpulkan apa sih? Teks ini menceritakan apa sih? Simpulkan. Pendapat kalian gimana nih cerita ini? Nah, itu adalah langkah untuk menyimpulkan teks inspiratif. Ini hanya 3 orang? Oh, maaf. Kursinya mau dipindahkan di sini. Kursinya itu aja perempuan. Pindahkan ke sini aja. Ambil aja kursinya. Ibu kasih waktu 20 menit ya, cukup? Atau 15 menit aja ya? Skor 20. 15 menit saja ya. Silakan dibuka. Ini aja. Ini ada pertimbangannya dibaca. Jangan lupa namanya ditulis. Sesuaikan tujuan pembelajaran, mau kelompok empati, mau simpati, mau rasa peduli. 15 menit ya waktunya ya. Ya. Nomor urut lah terserah lah. Mau siapa duluan ya bebas itu mah ya. Ya langsung aja nama nomor urut nggak usah. Namanya aja yang penting. Itu kurang nggak? Kalau kurang di bawah aja nggak apa-apa. Ya atau di samping itu nggak apa-apa. Di samping itu yang nomor urut itu. Nomor urut itu bisa. Berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu ada berapa? 15 menit ya waktunya. Sudah selesai? Sudah. Bagaimana, ada kesulitan dalam pengerjaannya? Tidak? Ada? Apa kesulitannya sih? Kesimpulan alhamdulillah. Baik, silakan kalian bisa memaparkan
diwakilkan, mau ke depan atau bisa dengan berdiri saja. Nah, nanti silakan pendapat dari audio, dari kinestetik, dan satu lagi dari visual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adanya kami di sini, kami akan memaparkan hasil diskusi kami tentang cerita inspiratif. Ungkapannya adalah sungguh malam nasibmu, terus berduka cita, wah selamat atas presentasimu, kasihan sekali. Kepedulian adalah memelihara hubungan dengan orang lain yang bermula dari perasaan dan ditunjukkan dengan perbuatan seperti memperhatikan orang lain. Ungkapan yang ceritanya yang nanti berbeda tidak dengan kelompok. Silakan. Contohnya seperti Bayu mengantar adiknya ke sekolah. Empati adalah kemampuan seseorang untuk merasakan apa yang dirasakan orang lain. Contohnya, saya mengerti keinginan Anda. Saya dapat memahami pikiran Anda. Perasaan pribadi adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, misal harga diri atau putus asa. Contohnya, aku kecewa kepadamu. Dia tersenyum ketika aku memberinya selembar uang. Sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih plus buat kelompok visual ya. Terima kasih untuk kelompok. Silakan kelompok visual kinestetik. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Sok, sebenarnya nggak apa-apa. Cerita inspiratif nih. Kanitean waktu dina video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan memaparkan hasil diskusi kami. Kesimpulan, seorang ibu dan anaknya yang menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini yang Seperti ada keras. Ini kayaknya yang ada ini. Silakan. seorang ibu dan anak yang menjadi pengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya. Yang kedua, Simpati, saya merasa kasihan melihat ibu dan anak yang sudah hari-hari tidak makan. good. Kasih tepuk tangan untuk yang silakan kembali ada. Sudah ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Ada kita press dulu ya sebelum kita mulai ke menutup, kita nyanyi dulu ya. Materi pelajaran selanjutnya. Minta Tadi kan dulunya play. Jadi simpati nanti. Asal dia tadi
kita nyiapkan pertanyaan tadi. Kata mau daya kang PMM lagi. Bukunya silakan dikumpulkan. Nanti disimpan aja di paling ujung bukunya. Bukunya disimpan aja di paling ujung, nanti diperiksa direkam dititipkan. Ini bagus ya. Tadi ada yang belum memahami, ibu akan sesiu lagi merefleksi materi yang hari ini sesuai tujuan pembelajaran. Ya, tadi kalau lebih dua kelompok, ya, salah pemahaman, bukan ungkapan, tapi lebih ke pemahaman makna, ya. Nah, kita review kembali materi tentang apa saja sih ungkapan yang seharusnya tadi Nah, ini kalau tadi dua kelompok, ya, lebih ke makna. Padahal yang harusnya kita analisis itu ungkapannya sesuai yang kinestetik, ya, yang betul-betul kelompok kinestetik ini. Jadi ungkapan apa yang ada di teks yang kalian analisis? Itu simpati yang kedua. Di ungkapan kepeduliannya. Ya, kalian perhatikan dulu. Ya, empati. Cerita teks inspirasi. Sebelum ibu tutup, ada yang ingin ditanyakan? Cerita inspirasi. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kita tutup dulu dengan doa, ya. Silakan kalian rapikan dulu. Ya. Ibu ucapkan terima kasih, kalian hebat-hebat, ya, semua. Semangat kalau ibu lihat, ya. Teksnya udah kalian lakukan, nanti sini tolong disimpan di meja ibu mau periksa dulu. Kita ketemu di pertemuan selanjutnya dengan materi yang masih sama, mengidentifikasi isi teks dari cerita inspiratif. Baik, kalau sudah tidak ada, silakan kalian tundukkan kepala, kita berdoa. Berdoa, mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukupkan untuk semua yang hadir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini izinkan saya Nana Mulyadin, CGP Angkatan 9, berasal dari SMP 6 Pakenjeng. Kebetulan saya didampingi oleh Ibu PP, Ibu Ella Herawati SPDI, dan didampingi oleh salah seorang guru yang kebetulan beberapa waktu yang lalu sudah saya observasi. Beliau bernama Ibu Neng Siti Sayyidah SPD, merupakan guru bahasa Indonesia di SMP 6 Pakenjeng. Pada kesempatan ini saya akan mencoba melakukan wawancara pasca observasi setelah melakukan observasi di kelas. Bagaimana Bu Neng? Assalamualaikum, apa kabar hari ini? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Baik ya, walaupun mungkin beberapa hari ini kita disibukkan dengan cuaca OPM, kemudian cuaca yang tidak mendukung, ya, sering padam listrik di daerah kita, tapi kita tetap semangat, ya. Harus semangat demi anak didik kita, demi kemajuan sekolah kita, dan demi pendidikan Indonesia, ya. Semangat, ya. Nah,
ada beberapa hal mungkin yang ingin saya tanyakan terkait dengan pelaksanaan observasi yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Bagaimana perasaan Bu Neng setelah melakukan observasi kelas? Perasaan alhamdulillah sih kalau pasti observasi, yang namanya observasi walaupun di sekolah kita kan sudah biasa ya, tapi ketika kita belajar dihadapkan dengan ada orang lain, ada perasaan deg-degan lah, enggak nyaman pasti ada. Tapi alhamdulillah sih sejalannya itu lancar, kondusif, berjalan tanpa kendala, tanpa mati lampu. Alhamdulillah itu ya. Kendala yang paling utama di daerah kita itu kan ya, itu mati lampu sama sinyal biasa. Karena sinyal juga jalan ya waktu Ya, itu. alhamdulillah lancar. Nah, boleh diceritakan lagi nih area yang menjadi pengembang yang Gunung waktu ngajar itu areanya di sebelah mana? Baik. Untuk area waktu saya observasi itu ada 4 titik yang difokuskan. Yang pertama itu saya mengukur kesiapan siswa melalui pertanyaan pemantik terkait materi teks cerita inspiratif. Yang kedua, kemudian saya menguatkan pemahaman siswa melalui tayangan video. Yang terkait materi. Ya, yang terkait cerita materi. inspiratif itu Ya, betul. Yang ketiga, menganalisis dan menyimpulkan materi dengan adanya LKPD. Iya, Itu iya. yang ketiga. Yang terakhir, dengan adanya kerja kelompok, menargetkan supaya siswa interaktif ya, sesuai minat belajar siswa. Itu mungkin 4 fokus area yang saya lakukan ketika observasi. Nah, menurut Ibu sendiri nih, sejauh mana ini tingkat keberhasilan di area pengembangan yang sudah Ibu sebutkan tadi? Apakah sudah berhasil kah atau masih ada perlu pengembangan atau bagaimana nih menurut Ibu? Kalau tingkat keberhasilan, saya kira waktu kemarin ada kendala, ada satu kekurangan dengan siswa. Ada masih ada Ya, kendala berarti ya. masih ada. Walaupun sebagian besar mungkin sudah bisa dijalankan sesuai dengan Ya, rencana ya. betul. Sesuai dengan rencana yang dibuat dalam modul ajar. Walaupun dengan matang, tapi kan kita tidak tahu kondisi siswa itu Ya. seperti apa gitu. Cuman pas waktu itu ada satu kendala. Kira-kira apa itu kendalanya? Nah, Bisa yang- diceritakan enggak? Kalau yang saya lihat waktu itu kendalanya kita konsepsi sama siswa. Iya. Pemahaman mungkin siswa ketika mengerjakan LKPD. Ada perintah mungkin ya yang Ya. belum dipahami oleh siswa Ya. seperti itu. Iya. Saya menjelaskan ini, siswa Pemahamannya itu. pemahamannya Iya. itu gitu. Jadi miskonsepsi. Iya, iya. Nah, terkait kekurangan atau kendala tersebut, apa rencana Gunung ke depannya? Rencananya sih nanti pas pertemuan selanjutnya Iya. akan diadakan remedial Iya. pengulangan lagi pembelajaran. Mudah-mudahan konsep yang kemarin saya Terjadi. lakukan siswa tidak terjadi lagi. Iya. Mudah-mudahan apa yang saya targetkan tercapai. Iya, iya. Mudah-mudahan rencananya secepatnya tercapai ya atau terrealisasi. Saya ingin cepat-cepat dengar kabar tersebut kayak ini. Ya, mudah-mudahan ya terrealisasi. Nah, rencananya kapan itu rencana mau bagaimana remedial ya tentang perbaikan dari observasi yang kemarin? Kapan? Rencananya setelah nanti jam pelajaran selanjutnya sesuai dengan jadwal mungkin ya jadwal. Ya, pertemuan selanjutnya. ya pertemuan selanjutnya. Secepatnya. Ya, secepatnya. Sesuai Tapi jadwal. di jadwal jam Ya. pelajaran bahasa Indonesia tentunya mungkin ya. Ya, tidak mungkin jadwal orang dipakai Iya. kan. Maksudnya teh jangan-jangan jadwal saya gitu Itu ya. kan maunya. Iya, mau dong gitu ya. Kalau mau jam pelajaran sejuta nggak apa-apa sebetulnya ya. Tapi enggak ya, di jam Nah, pelajaran. sesuai jadwal karena nanti siswa bingung kan kalau tidak sesuai jadwal siswa akan bertanya. Iya, iya. Ya, baik, terima kasih. Mudah-mudahan apa ya secepatnya terrealisasi, kemudian jadwal sesuai dengan jadwal yang sudah tertera di jadwal ya rencana dari remedial tersebut.
benar-benar miskonsepsi. Iya, iya. Tidak tahu nanti kan konsentrasi atau saat itu siswa kondisinya bagaimana. Nah, itu juga jadi PR. Ya, baik. Terima kasih Bu Neng atas percakapan atau wawancara hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita jalankan dapat terrealisasi atau kita dapat ilmu, dapat pembelajaran dari apa yang sudah kita terapkannya. Terima kasih sekali lagi. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan Ibu PP, Ibu pengajar praktik, Ibu Ella Herawati SPDI untuk memberikan umpan balik terhadap jalannya percakapan antara saya dengan salah seorang guru dari SMP 6 Pakenjeng ini. Mangga Ibu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya menyimak dari awal barusan sampai akhir, luar biasa sekali karena memang sebetulnya untuk percakapan itu tidak dianjurkan untuk tegang gitu. Jadi santai ya. Jadi Bapak dengan Ibu sudah sangat santai sekali melakukan pasca observasi ya wawancaranya, dan saya juga melihat kalau tadi ketika Bapak bertanya kepada Ibu Neng, sepertinya Bapak mendampingi Ibu Neng membuat RPP-nya sudah sangat baik sekali ya, terkait diferensiasinya sampai ada 4 fokus itu ya. Mungkin tadi ada kelemahannya itu dari miskonsepsi dari Ibu Neng itu sendiri kepada peserta ini. Mungkin itu saja ya. Dan kalau terkait Bapak cara mengcoaching kepada Bu Neng juga sudah sangat baik ya, enak juga gitu kan, tidak tegang. Tapi kalau untuk masukannya mungkin Bapak bisa lebih melebarkan, bukan saya, melebarkan pertanyaan-pertanyaan lain seperti jawaban Bu Neng kemana, nanti Bapak juga bisa Mengikuti. Saya pengen banyak ditanya. Ya seperti itu. Jadi mungkin nanti kan ada juga jawaban lain atau yang belum tergali dari Bu Neng itu sendiri. Mungkin itu bukan balik dari saya. Terima kasih untuk Ibu PP kita untuk atas umpan baliknya. Terima kasih juga atas masukannya, apa yang kita kerjakan mudah-mudahan berjalan sesuai dengan rencana dan membuahkan hasil yang maksimal seperti itu. Demikian wawancara pasca observasi saya dengan salah seorang guru dari SMP 6 Pakenjeng dan didampingi juga oleh Ibu PP, Ibu Era Herawati SPDI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.